Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu dengan saya Ningma Nursyam. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di channel saya, sengaja maupun gak sengaja. Dan terima kasih juga udah like. Mungkin juga ada sebagian teman-teman juga yang share. Nah, di video kali ini saya mau nunjukin ke teman-teman sebuah kejadian yang pernah seseorang alami. Saya nggak kenal sih ya, ketika saya jalan-jalan. Jadi waktu saya liburan jalan-jalan di sebuah tempat wisata, ada sebuah kejadian yang membuat semua yang ada di wahana itu tuh tegang. Dari tulisan bukunya saja sudah menginspirasi saya. Nah, kebetulan waktu itu saya mau naik sepeda gantung. Nah, sebelum saya ada dua orang wanita yang naik sepeda gantung, dan sampai di tengah-tengah perjalanan sepeda gantungnya macet, teman-teman. Jadi udah lumayan ya, jaraknya udah lumayan jauh dari awal naik. Nah, semuanya yang lihat tuh tegang, teman-teman, rame banget ya. Terus ada yang udah jerit-jeritan ya, teman-teman. Nah, saya tertariknya ini sikap dari yang mengalami. Masih muda ya, ibu-ibu muda, masih baru punya anak satu. Nah, itu sikapnya tenang banget gitu. Nah, luar biasa ya nih. Ini dia videonya nih.
Nah itu dia tadi teman-teman videonya. Menegangkan ya. Buat teman-teman yang takut ketinggian itu problem banget. Tinggi loh itu ya, jarak di atasnya itu ke bawah tuh tinggi banget. Terus antara apa namanya tuh ya, rel keretanya, rel sepedanya dengan pegang atasnya juga jauh. Buat saya aja nggak sampai gitu kan. Bukan hal sepele. Kalau kita ngelihat tayangan video itu kayaknya enteng-enteng aja ya, ringan-ringan aja, karena kita nggak ngalamin, karena kita juga mungkin nggak takut akan ketinggian. Nah, saya memilih untuk mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Nah, pertama adalah ketenangan. Jadi teman-teman, setiap kita pasti akan menemui masalah ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak mungkin manusia hidup itu nggak punya masalah. Ada memang orang yang kelihatan tenang, bukan berarti dia nggak ada masalah. Jadi kalau teman-teman lihat orang yang kelihatannya hidupnya santai, senang, selalu bahagia, kayaknya nggak ruwet hidupnya, bukan berarti beliau tidak ada masalah ya. Tapi beliau bisa menyikapi masalahnya dan bisa menghandle masalah tersebut dengan tenang. Nah, saya ngelihat mamah muda yang mengalami kejadian itu, jadi dia cool banget, tenang banget, sehingga memudahkan tim rescue-nya untuk menolong dia. Nah, ketika kita punya masalah juga gitu teman-teman ya. Tadi seperti saya bilang bahwa setiap kita pasti punya masalah, baik kecil maupun besar. Dan masalah itu sudah terukur. Allah udah ngukur masalah kita, segini kadar kemampuan kita menerima masalah. Maka yang datang adalah masalah ini gitu ya, masalah ABC. Jadi masalah saya beda dengan masalah teman-teman, karena kita berbeda kemampuannya. Itu yang pertama, tenang. Ya, jadi ketika ada masalah kita berusaha untuk tenang dulu. Ketika kita tenang maka akan kelihatan jalan keluar dari masalah tersebut. Yang membuat kita nggak lihat-lihat jalan keluar karena kita nggak tenang gitu ya. Wah rusuh gitu sehingga nggak kelihatan jalan keluarnya. Pelajaran kedua, minta tolong atau berceritalah kepada orang yang tepat. Kadang ada orang yang memang gak bisa tuh menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia perlu orang lain untuk cerita. Dia perlu orang lain untuk melihat solusi dari masalah tersebut. Tapi ingat, gak semua orang bisa kita ajak bicara ya teman-teman ya. Ada orang yang bahkan ketika kita menyampaikan sesuatu, dia akan sampaikan lagi ke orang lain. Even itu adalah teman dekat kita, sangat dekat. Atau saudara kita, belum tentu ya bisa menyelesaikan. Bahkan ada yang justru memperkeruh suasana. So, cari orang yang tepat ya, yang dia bisa menjaga rahasia kita, dia juga tidak menghujat atau tidak meremehkan ketika kita menceritakan masalah kita. Kalau saya pribadi, saya memilih untuk bercerita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sujud-sujud saya atau di atas sajadah. Itu buat saya menyamankan, karena pengalaman-pengalaman masa lalu ketika saya cerita bukan dapat solusi malah makin runyam, orang jadi banyak tahu gitu ya. Nah itu jadi pelajaran juga. Oke teman-teman, saya secara pribadi mengambil pelajaran dari kejadian macetnya sepeda gantung ya. Nah, buat teman-teman jangan kapok atau bahkan jadi nggak berani naik sepeda gantung, karena tidak semua orang punya kejadian yang sama, yaitu macet ketika naik sepeda gantung. Terima kasih sudah lihat video ini. Kalau ini bermanfaat silahkan di-share, di komen yang positif, karena komen yang positif akan kembali kepada kita juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.